Untuk menjaga keselamatan aset perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki lisensi yang sesuai standar. Hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan keamanan perusahaan Anda. Demi menjawab kebutuhan itu, hadir PT K3 Sarana Raharja, mitra terpercaya dalam pelatihan dan konsultasi profesional. Kami membantu Anda mencapai standar terbaik melalui sertifikasi K3 yang sesuai dengan regulasi BNSP, Kemnaker, dan LSK. Moto perusahaan kami utamakan ibadah dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, sistem dan pendukungnya, tetapi juga memastikan bahwa aspek spiritual dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitasnya. Mengusung slogan mantap yang merupakan singkatan dari mitra yang amanah, transparan, adaptif, dan profesional, PT K3 Sarana Raharja hadir dengan komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap langkah. Lokasi kantor kami tersebar di berbagai kota di Indonesia, yaitu Surabaya, Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Memastikan kami dapat menjangkau dan memberikan layanan optimal di berbagai wilayah untuk Anda. Ayo, jadilah pionir dari perubahan dan keselamatan. Bergabunglah bersama kami, PT K3 Sarana Raharja. Ya, tampilannya kan seperti ini, Bapak Ibu. LSPP Ujipedia ya. Karena di sini tampilan awal dari aplikasi kita, aplikasi yang terbaru. Sebelumnya kita pakai NAS ya, sekarang kita beralih ke Ujipedia. Harapannya kita lebih baik daripada sebelumnya dan tidak ada terkendala. Untuk yang kemarin kita menjadi kendala adalah loading ya, loading dalam mengakses baik itu aplikasinya maupun membuka formnya. Jadi harapannya untuk yang aplikasi ini kita sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, dari sini Bapak Ibu, oke, nah dari sini Bapak Ibu kita karena ini peserta baru, jadi kita disarankan atau kita membuat akun terlebih dahulu. Oke, sebelum sampai di sana ada yang kendala ya tidak bisa akses ya. Baik, Ci, untuk yang Ya, dari PTFI kita nanti minta akses dari oh oke, IT internal dulu, baru oke. bisa dibuka dengan jaringan FMI. Oke, baik di copy. Seperti itu ya Bapak Ibu yang dari Ya, PT seperti Freeport nanti bisa koordinasi dengan Pak Ancis untuk bisa diberikan akses. Untuk sementara di hari ini kita mengikuti terlebih dahulu ya Bapak Ibu apa namanya sosialisasi ini supaya nanti bisa dipraktekkan. Nanti bisa melihat lagi rekotan dan juga panduan apa aplikasinya. Nanti akan kami kirimkan juga. Oke. Untuk peserta yang baru, nanti kita sarankan kita awali dengan daftar akun terlebih dahulu. Kita klik yang di sini. Kalau sudah punya akun, nanti kita bisa langsung ke sini. Tapi kita awali dengan daftar akun terlebih dahulu. Nah, nanti Bapak Ibu atau calon pesertanya langsung mendaftarkan atau meregistrasi di sini. Ketik email yang valid. Jadi pastikan email Bapak Ibu itu email yang aktif, yang bisa langsung diakses. Kan nanti akan dikirimkan langsung username dan password ke email yang Bapak Ibu daftarkan, gitu ya. Jadi saya coba dengan email aktif saya ini, nanti akan kita mungkin ada kendala, misalkan email sudah digunakan dan lain-lain, itu pasti akan ada case seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu kita ke nama lengkap, kita isi terlebih dahulu semua kotak-kotak yang ada di sini, lalu instansi atau nama perusahaan Bapak Ibu masing-masing, perusahaan Pak tambang Bapak Ibu masing-masing, misalkan PT ABC, lalu nomor telepon atau nomor handphone yang aktif juga. Oke, lalu jenis kelamin dari peserta tersebut. Lalu ini
kota atau kabupaten tempat lahir yang tertera di KTP Bapak Ibu peserta. Ya, misalkan di Jakarta, berarti tinggal dipilih Jakarta mana. Lalu sertifikasi yang mau diikuti, POP, POM, atau POU. Saya ambil contoh untuk yang POP. Lalu saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Nanti syarat dan ketentuannya bisa diklik di sini. Ya, nanti ada syaratnya. Lalu diklik setuju, lalu di checklist untuk yang I am not a robot. Kalau misalkan nanti dia ada tampilan gambar-gambar yang perlu diklik, nanti silahkan diklik mana yang sesuai dengan perintahnya. Kalau misalkan tidak ada, nanti bisa langsung checklist seperti ini. Lalu daftar akun baru. Ya, seperti ini contohnya. Kalau misalkan dia sudah pernah mendaftar, jadi otomatis dia akan ada tampilan seperti ini. Email sudah terdaftar. Silakan hubungi admin tim LSP. Ya, jadi kalau misalkan sudah terdaftar, nanti akan kita coba lihat apakah sudah pernah mendaftar, lalu kita delete dari aplikasi ini. Jadi nanti kita bisa kembalikan atau pulihkan kembali, masukkan ke dalam aplikasi. Tapi kalau tidak ada, maka nanti kita akan koordinasi dengan pihak Wikipedianya ya. Tapi selama ini atau yang pernah kita simulasikan tidak ada seperti itu. Yang ada kalau dengan notifikasi seperti ini sudah pernah terdaftar, otomatis ada di dalam histori kita atau pengguna histori kita pasti ada. Jadi sarannya kita membuat yang pasti satu email itu satu akun Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada email yang lain silakan. Tapi harapannya atau seharusnya Bapak Ibu peserta itu peserta baru, jadi otomatis baru mendaftar di email ini, di aplikasi ini seperti itu. Oke, kita coba dengan email yang lain, email yang aktif pastinya ya. Kita coba dengan PT ABC. Nomor handphone. Jenis kelamin, kota yang di kota tempat lahir atau kabupaten tempat lahir, skema yang diikuti, saya setuju dan menceklis captchanya ini, lalu daftar akun. Nah, nanti dia akan seperti ini. Dari sini registrasi sukses, silahkan tunggu sampai admin memverifikasi pendaftaran Anda. Username dan password sementara Anda adalah email yang sudah diverifikasi oleh admin. Jadi, sementara ini Bapak Ibu hanya sampai di registrasi ini, sampai nanti admin dari LSP menerima atau menolak. Jadi kalau diterima nanti Bapak Ibu pesertanya bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Dengan mengisi APL 01, mengupload buktinya, bukti persyaratan, dan juga APL 02, mengupload bukti-bukti kerjanya. Seperti itu. Ya. Dari sini registrasi sukses, contohnya saya ambil contoh, ini kita cek email. Email yang saya daftarkan, oops, sorry. Ya, ini tadi saya ada pendaftaran untuk akun email saya. Nanti dia akan muncul dari nama emailnya atau pengirim emailnya seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada lupa dalam untuk login username ataupun password, nanti bisa membuka lagi email yang didaftarkan. Jadi nanti akan ada muncul di sini pendaftaran akun berhasil, berikut detail akunnya. Jadi ini loginnya Bapak Ibu, username dan passwordnya sesuai dengan email yang Bapak Ibu daftarkan tadi, gitu ya. Oke, jadi dari sini nanti Bapak Ibu bisa login langsung dengan klik masuk aplikasi. Tadi saya daftar dengan yang lsppim.id@gmail.com. Jadi passwordnya sama, bisa dicopas langsung ke sini, lalu kita masuk ke aplikasi. Oke.
Oke, sorry, sepertinya saya harus daftar baru lagi. Sebentar ya, Bapak Ibu. Sepertinya saya harus mendaftar kembali. Bentar, ini masih beberapa mana? Ada nih. Ini kan .lspepin@gmail.com. Oke. Oke, berarti saya coba cek email yang masuk. Ini aja kan ya, Bi? Ya, Oh, nggak bisa. Oke, Bapak Ibu, izin Oke, dari tadi setelah tadi kita registrasi, langkah selanjutnya adalah kita harus ACC untuk diterima terlebih dahulu. Jadi dari hasil yang sudah masuk registrasi ini, tadi kita sudah registrasi untuk peserta. Jadi dari registrasi itu belum bisa ACC untuk melanjutkan ke selanjutnya selama dari registrasi itu belum diterima oleh admin LSP. Jadi dari yang sudah diregistrasi tersebut, ACC harus diterima oleh admin terlebih dahulu. Tadi saya sudah mendaftarkan ini dengan email yang ini. Kita terima terlebih dahulu. Setelah diterima, baru nanti dia akan masuk ke calon ACC. Ya, baru ada di sini. Lalu kita, Belum. lalu, oke. Sekarang punya mami aja. Lalu kita ke akunnya ACC, karena ACC sudah diterima oleh admin LSP untuk masuk ke dalam aplikasi dan melanjutkan untuk ke tahap yang berikutnya. Kita
masuk ke dalam aplikasi untuk si peserta tersebut atau asesi tersebut. Caranya dengan memasukkan username sesuai dengan email yang didaftarkan tadi. LSPPIM, email yang sama, passwordnya juga sama. Lalu masuk ke aplikasi, baru kita peserta menandatangani atau membubuhkan tanda tangan atau membuat tanda tangan. Jadi setelah diterima, saran dari kita adalah asesi mengaksesnya dari handphone supaya bisa memberikan tanda tangan atau membubuhkan tanda tangan itu sesuai dengan tanda tangan aslinya dari peserta tersebut. Kalau misalkan dengan laptop atau mouse kan agak susah gitu ya Bapak Ibu dibuatnya. Nanti setelah kami terima registrasinya tersebut, silakan peserta untuk mengakses ke handphonenya ataupun siapa yang bisa mengakses dari akun asesi tersebut. Seperti itu. Jadi nanti silakan dibubuhkan tanda tangan, lalu klik yang dua kotak ini saya setuju, lalu klik simpan. Dan ini nanti yang sudah disimpan ini tanda tangan yang akan menjadi tanda tangan asesi untuk semua perangkat uji. Jadi ada tanda tangan yang setiap perangkat uji ada tanda tangan asesi, jadi disitulah tanda tangan ini akan muncul. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu kita klik simpan. Nah, dari sini baru akan muncul ini tampilan dari dashboardnya ASESI. Dashboardnya ASESI seperti ini di awal. Si ASESI ini mengikuti atau memilih untuk yang skemanya POP. Apabila nanti salah, misalkan saat registrasi tadi salah memilih skema gitu yang seharusnya mungkin skema lain POP atau POM atau POU misalkan. Nanti silakan menghubungi admin LSP supaya nanti bisa kami ganti atau kami sesuaikan dengan skema yang harusnya diikuti oleh ASESI tersebut. Seperti itu, ya. Dari sini kita ke perangkat atau instrumen. Nah, di sini sudah ada tertampil APL1 dan APL02. Nah, dari APL01 ini, asesi wajib untuk mengupload persyaratan dasar dan persyaratan administrasi. Caranya, silakan diklik, lalu mengisi APL01 terlebih dahulu untuk di bagian data pribadi. Namanya silakan sudah sesuai dengan yang tadi registrasi. Apabila ada yang kurang, nanti silakan bisa ditambahkan ya, Bapak Ibu. Namanya silakan ditambahkan untuk diketikkan. Nomor KTP, nomor KTP silakan diketikkan angkanya yang sesuai dengan NIK KTP Bapak Ibu ataupun misalkan yang WNA nanti mengetikkan nomor pasportnya. Lalu kota administrasi tempat tanggal lahir di sini kalau misalkan tadi saat registrasi salah memilih silakan masih bisa disesuaikan ya, misalkan kota apa saja bebas. Tinggal disesuaikan kota atau kabupaten tempat lahirnya Bapak Ibu. Lalu tanggal nanti bisa disesuaikan, bulannya juga tinggal dipilih, tahunnya juga sama, nanti tinggal di-scroll atau diketik saja. Misalkan tahun 2000. Kalau ini salah memilih saat registrasi nanti bisa diklik salah satu. Oke. Kebangsaan, nanti kalau ada yang misalkan WNA, nanti silakan tinggal dipilih nama negaranya, alamat rumah, silakan diketikkan nama alamat rumah yang sesuai dengan KTP Bapak Ibu masing-masing. Sampai dengan kode posnya kalau misalkan ada. Jadi dari sini ada yang tanda bintang merah-merah ini artinya mandatori wajib terisi Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang tidak berarti tidak bisa tersimpan nantinya. Kualifikasi pendidikan ada pilihannya. Lalu pekerjaan ada juga pilihan untuk karyawan swasta dan lain-lain. Jabatannya apa? Nanti silakan diketikkan. Ini tidak ada pilihan tapi langsung diketikkan oleh Bapak Ibu peserta masing-masing. Alamat kantornya juga diketikkan, alamatnya di mana? Misalkan Bekasi Timur. Kode posnya kalau misalkan ada, faxnya kalau misalkan ada atau tahu, yang pasti kalau ini tidak diisi tidak apa-apa karena tidak ada bintang merahnya atau wajib terisi. Alamat email kantor, kalau misalkan ada alamat email kantor. Kalaupun tidak ada nanti bisa dicopas dari alamat email pribadinya Bapak Ibu peserta. Kita ke bagian kedua, daftar sertifikasi. Tujuan asesmen sudah otomatis terpilih kalau untuk yang uji baru. Kalau untuk yang uji ulang ataupun perpanjangan sertifikat nanti ada pilihannya untuk yang apa namanya pilihan lain gitu ya.
Ini daftar unit kompetensi untuk yang POP, nanti untuk yang kalau memilih yang skema POM dan POU nanti ada disesuaikan sesuai dengan skemanya masing-masing yang tertera. Kita lanjutkan ke bagian ketiga, bukti persyaratan dasar pemohon. Di sini adalah sesuai ya, masih intinya persyaratan dasar dan persyaratan administrasi maupun bukti kerja masih tetap sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang POP masih tetap dengan pendidikan minimal 10 tahun, D3 3 tahun, S1 1 tahun, dan seterusnya. Nanti diupload. Tadi dipilihnya untuk pendidikan Bapak Ibu yang mana misalkan S1, tinggal diklik saja bukti, lalu disimpan di mana ijazahnya, lalu diklik ijazah, lalu di open. Nah, nanti upload sukses, nanti dia masih tertulisnya view file. Kalau mau diganti namanya saya sarankan untuk diganti, tadi diuploadnya ijazah, kita mengganti saja, ditulis menjadi ijazah, supaya di sini termuat ijazah. Oke, TKE tidak perlu, dan sekurang-kurangnya pemimpin tim dan memiliki anak buah, kita bisa mengupload untuk CV-nya. CV yang seperti biasa, karena persyaratan dasarnya itu di mana pendidikannya, buktinya dari ijazah, pendidikan terakhir, lalu CV-nya itu adalah pengalaman dari Bapak Ibu pekerja, dan biasanya kita ada template CV-nya juga menginformasikan untuk berapa anak buah yang Bapak Ibu punya, seperti itu. Oke, ini CV sudah, bukti administratif kita ngupload untuk yang KTP, lalu foto kita upload yang foto. Seperti biasa, satu saja, latar belakang merah berpakaian kemeja. Jadi nanti kita ganti ini foto. Kalau tidak diganti, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi lebih kami sarankan untuk mengganti namanya, karena nanti akan seperti ini. Kita nanti bisa lihat perbedaan, mana yang sudah diganti atau tidak. Nanti namanya akan tetap sama, view file seperti ini. Ya, langsung kita menandatangani untuk ACC. Tanda tangannya, langsung kita klik yang checklist checkbox ini, muncul tanda tangan yang tadi kita sudah buat. Jangan lupa untuk di-upload, supaya nanti ada checklist hijau. Kalaupun tidak di-upload, tidak ada checklist hijau, maka kita tidak bisa menyimpan, Bapak Ibu. Nanti kita lihat perbedaannya untuk yang di APL kedua. Ini sudah selesai, kita udah mengupload dokumen persyaratan dasar maupun administrasi, kita klik simpan. Ini sudah sudah satu, selanjutnya kita ke asesmen mandiri. Nah, di sini akan muncul asesmen mandiri unit kompetensi dari POP. Ini elemennya KUK-nya nanti tinggal diklik tampilkan supaya tidak panjang. Kenapa kita sembunyikan supaya nanti tidak scrollnya tidak terlalu panjang, karena ada satu unit, ada 9 elemen. KUK-nya masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan mau lihat untuk KUK-nya, tinggal diklik tampilkan KUK supaya tidak terlalu panjang. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu peserta wajib untuk menceklis kompeten. Karena Bapak Ibu mengakses diri Bapak Ibu sendiri. Kalau misalkan ada yang belum kompeten, tandanya tidak bisa dilanjutkan untuk ke sesi selanjutnya atau pra-asesmen. Jadi wajib. Karena ini satu-satu agak banyak, kita mudahkan dengan cara klik yang di sini. K atau BK. Artinya kalau klik yang ini, otomatis akan terchecklist semua. Klik yang ini, otomatis sudah terisi ya, semuanya sudah terchecklist atau sudah dipilih semuanya. Tinggal Bapak Ibu mengupload dokumen sesuai dengan unit kompetensinya. Seperti biasa, kita minta minimal 1 unit 1 bukti. Jadi nanti tinggal diupload ini satu, minimal 1 unit 1 bukti. Kita ambil contoh saja, seperti ini yang unit ketiga melaksanakan peraturan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Kita upload. Kita pilih yang berarti safety talk ataupun safety meeting. Open. Kita ganti lagi. Safety talk. Oke. Sudah. Kita lanjut ke yang unit-unit berikutnya. Misalkan ini, jadi nanti silakan diupload satu-satu, Bapak Ibu. Sorry. Kalau ini misalkan kita mau mengupload yang berulang, contoh tadi kita sudah mengupload yang safety talk ya, terus kita mau mengupload lagi misalkan contoh yang di unit lain kita mau upload, pilih saja bukti ini, lalu kita pilih di sini. Dia akan otomatis. Tapi ini bukan ya, ini hanya sebagai contoh saja apabila mau mengupload dokumen yang sama. Tapi karena ini bukan, jadi kita upload disesuaikan dengan bukti, dengan unit kompetensinya, dengan cara klik upload bukti, lalu memilih berarti dia IBPR atau HIRA. Ini sama, kita ganti nama filenya.
Oke, satu unit satu bukti kita upload sampai misalkan sampai dengan unit ke-8 JSA. Anggap kita sudah mengupload semua bukti minimal satu unit satu bukti ya Bapak Ibu. Lalu kita ke sini tanda tangan. Nah, tadi saya contoh yang untuk yang apel 1 kita tidak pakai upload ya, bisa disimpan atau tidak? Tidak bisa. Jadi ada notifikasi tanda tangan ACC belum ditemukan. Kita okekan karena di sini belum diupload. Jadi pastikan tanda tangan ini sudah diupload supaya muncul checklist hijau seperti ini. Lalu diklik simpan. Nah, sampai di sini ACC sudah selesai karena sudah mengupload sebelum ke per-assessment. Ini sudah selesai. Nanti sebelum mengupload sebelum ke agenda per-assessment. Jadi pastikan misalkan ACC sudah mengupload yang ini APL 01, tapi ACC sorry untuk yang APL 02 misalkan belum diupload tidak apa-apa. Jadi seperti biasa waktunya kami menyesuaikan seperti biasa biasanya H-1 per-assessment ya Bapak Ibu kalau yang per-assessmentnya itu H-1 asesmen. Misalkan kita asesmennya hari Sabtu, per-asesmennya hari Jumat, otomatis kita maksimal di hari Kamis untuk mengupload dua ini. Supaya nanti kami bisa dari admin LSP mengecek dulu persyaratan dasar dan persyaratan administrasinya sudah sesuai atau sudah memenuhi syarat atau belum mengenai pendidikan maupun pengalaman bekerjanya. Kalau untuk yang apel 2 nanti akan diverifikasi oleh asesor. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke berikutnya. Maaf Bu, untuk yang pertama aja tadi saya sempat ketinggalan. Nggak apa-apa, nanti kalau ada video recordnya itu, nanti biar saya ngelihat di video recordnya itu aja. Ya, ada Pak. Kami record Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum saya informasikan mengenai nanti bagaimana teknisnya untuk asesmen ya, karena dari sini asesi akan mengikuti langsung ke per-asesmen. Nanti akan diverifikasi oleh asesor dokumennya dan juga nanti akan dideklarasikan ya dan diinformasikan mengenai banding, asesmen dan lain-lain gitu ya sebelum kita ke asesmen. Ada yang mau ditanyakan atau bisa saya lanjut saja? Bu Eci, Ya, kalau misalnya ACC-nya ngupload cicil gitu bisa ya untuk bisa, asesmen bisa nanti berikutnya? tinggal Bisa. selama waktunya apa disesuaikan dengan waktunya saja sih Pak, gitu. Oke. Ya, kalau itu masih tetap bisa selama Jadi yang datanya penting masih tetap tersimpan ya, nanti login lagi, ya datanya masih ada betul, ya yang sudah betul. diupload. Oke. Betul. Nanti kalau loginnya pun apa namanya kalau lupa nanti tinggal buka email yang tadi didaftarkan karena dia akan tersedia di situ untuk loginnya, username maupun passwordnya gitu. Nah, dari sini Baik. ya, baik dari sini nanti akan dilanjutkan untuk admin LSP ngecek dokumen dari Bapak Ibu peserta ya. Lalu, oke, bentar, Mbak, mohon izin, itu pada saat, mohon izin, Mbak Ica, silakan. pada saat setelah dicek oleh LSP gitu ya, Mm-mm. berkas kelengkapannya itu lengkap ataupun apa istilahnya Kurang. sesuai Mm-mm. atau kurang gitu, itu notifikasinya di mana ya nanti? Mohon maaf. Nah, seperti biasa itu tidak akan merubah format kita ya Pak atau metode kita. Kita ngecek itu nanti setelah itu kan kita kirimkan. Biasanya ada waktu-waktu tertentu kita kirimkan apa yang kurang gitu ya. Nanti kita akan menuliskan juga di APL 01. Jadi di APL 01 itu nanti ada catatan di samping dari tanda tangan. Nanti saya tunjukkan sebentar. Saya ini dan juga kita akan mengirimkan seperti biasa apa list dari kekurangan tersebut di WhatsApp group gitu. Jadi nanti akan seperti itu. Kita kirimkan metodenya masih tetap sama. Ini yang kita rubah hanya apa namanya Aplikasinya aja ya. aplikasinya saja gitu. Kalau Oke. untuk metode dan apa yang kita lakukan atau persyaratan-persyaratannya masih tetap sama. Seperti itu sih, Pak.
Bentar, Baik, saya makasih. ya sama-sama. Nanti akan dituliskan di sini sebentar. Nanti akan ada catatannya di sini. Diberikan di sini nanti catatannya, nanti asesi akan melihat apa catatan kekurangannya apa. Kalau mau lihat di aplikasi, nanti juga kami kirimkan biasanya di WhatsApp grup list dari kekurangan tersebut gitu. Dan ini sebagai tadi ada tambahan juga, saya sudah masukkan ke dalam proses asesmen ya Bapak Ibu. Dari asesi ini sudah saya joinkan ke dalam asesmen. Cuman asesor belum menjalankan atau mengakses dari apa namanya proses asesmennya tersebut, belum mengisi dari perangkat dari form untuk per-asesmen. Jadi nanti coba saya jalankan terlebih dahulu sebentar. Sebelum ke sana, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu, supaya nanti bisa ada gambaran dari asesinya. Salam. Izin, Mbak Eci. Silakan, Ya, silakan. Mbak Eci, mohon Ya, maaf nggak view video baru dari nggak laptop. apa-apa. Nah, Mbak Mbak Eci kalau misalnya nih peserta itu salah salah upload lampiran ya, Mm-mm, itu itu mm-mm. langsung diklik hapus atau seperti Iya, apa? iya betul. Jadi seperti tadi yang saya ganti untuk yang apa namanya? Sebentar saya tampilkan ya. Mm-mm. Bentar. Ya, seperti ini. Kan tadi sudah diupload nih ya untuk yang IBPR. Tinggal diklik ini saja, terus mengganti. Sama seperti yang tadi APL 01 juga seperti itu. Tinggal ini kan ada apa notif seperti ini ya, tinggal diokekan. Maka dia akan hilang. Lalu diupload lagi sesuai dengan bukti yang sebenarnya. Misalkan nanti saat proses per-asesmen, asesor bilang ini verifikasinya salah, sorry, dokumennya salah atau minta diganti nanti seperti itu. Tinggal diklik yang silang ini lalu diupload yang sesuainya. Seperti itu. Ya, ya. Baik, terima kasih Mbak Eci. Sama-sama. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Atau saya mau melanjutkan saja? Oke, sebentar ya. Karena dari sini itu tampilan untuk asesor. Asesor untuk mengisi dari perangkat per-asesmennya. Nanti dari per-asesmen baru ke asesmen. Gitu. Baik itu APL 2 yang diverifikasi oleh asesor AK1 dan juga AK07 penyesuaian. Itu yang harus dilakukan oleh asesor dan juga asesi. Jadi dari tampilan tersebut, karena tadi pertama tampilan dari asesor baru sampai, sorry, tampilan dari asesi baru sampai di APL 02 ya. APL 02, kalau sekarang karena asesornya itu belum mengisi perangkat dari per-asesmen. Jadi kalau misalkan asesor sudah mengisi, maka nanti kita bisa lanjutkan untuk ke proses selanjutnya yaitu asesmen. Dari sini, bentar. Oke. Saya share lagi tampilannya. Ini kita sudah join ke asesmen dan asesor dan asesi sudah melewati agenda per-asesmen ya. Di mana tadi hanya APL 1 dan APL 2, jadi kita langsung ke asesi langsung membuka yang penyesuaian ini AK07 karena ini sudah diisi oleh asesor, jadi kita cukup simpan saja. Kalau belum nanti hanya perlu tanda tangannya saja atau bisa membaca dari isi atau maksud dari AK07 ini penyesuaian yang wajar dan beralasan. Lalu AK01 juga nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu. Kita upload di sini. Oke, sudah ditandatangani. Kita tinggal simpan. Oke, tadinya ini belum ada checklist hijau ya Bapak Ibu. Tandanya Bapak Ibu belum mengakses atau asesi belum mengakses. Kalau sudah hijau seperti ini berarti sudah disimpan. Sudah ada tanda tangannya sudah oke, sudah disimpan. Jadi kita bisa melanjut ke asesmen. Nah, di sini perangkat asesmen untuk asesi di mana ada FRIA 04A
karena kita pakainya ada 2 metode yaitu CVP dan juga PW dan juga DIT serta DT, DPT, DPT. Jadi untuk yang apa ya, POP itu kita menggunakan ada PW dan juga DPT. Jadi ada 2 itu. Bapak Ibu di sini nanti seperti biasa POP-nya kita tetap menggunakan ujian tulis ya atau pertanyaan tertulis mulai dari esai dan juga membuat JSA. Kalau kemarin kita formnya satu-satu di sini sudah ada tersedia dan ini ada dokumen yang lain yang tersedia untuk perangkat asesmen gitu. Jadi di sini kita buka untuk yang pertama untuk agenda ujian tulis dari DIT ini daftar instruksi terstruktur. Ini ada kelompok kerja yang harus ada kelompok pekerjaan untuk yang analisis keselamatan kerja. Jadi di sini Bapak Ibu asesi diminta untuk membuat JSA. Adanya di mana? Ini skenarionya, Bapak Ibu nanti cukup mencari yang di sini. T, Anda diminta untuk membuat JSA sesuai dengan area kerja Anda dengan menggunakan form JSA yang tersedia. Ini ada linknya, cukup di copy, lalu dipaste, dan nanti akan tersedia form JSA dari kita. Nah, di sini form JSA-nya nanti tinggal di-download oleh Bapak Ibu peserta untuk bisa mengisi di lokalnya Bapak Ibu. Ya, nanti dikerjakan nama pekerjaan seperti biasa, JSA yang harus dikerjakan sampai selesai. Nanti kalau sudah Bapak Ibu menguploadnya di IA04B. Ya, ini sudah selesai. Nanti tinggal disimpan-simpan tanda tangan untuk yang IA04A. Selanjutnya kita ke IA04B. Di mana nanti yang hasil pekerjaan JSA yang kita tadi kerjakan di form ini, lalu disimpan dan di PDF-kan, Bapak Ibu uploadnya di sini. Klik ini, lalu anggap ini yang kita kerjakan JSA-nya, di-upload. Formnya yang seperti tadi yang digunakan, form dari LSPPIM ini, ya ada logonya ini. Jadi itu yang harus di-upload oleh Bapak Ibu. Ya, nanti akan tersedia saat waktu asesmen, saat waktunya ujian tulis. Ini sudah sesuai, udah diupload oleh Bapak Ibu peserta, lalu kita ke tanda tangan. Karena yang ini nanti akan yang mengisi adalah asesor, menilai dari untuk yang kelompok kerja analisis keselamatan pekerjaan ini sudah sesuai atau belum pengisian ini. Bapak Ibu cukup untuk yang mengupload dokumen JSA-nya yang dikerjakan dan juga tanda tangan. Lalu klik simpan. Selanjutnya, setelah JSA selesai dengan waktunya 60 menit, dilanjutkan untuk mengisi yang esai di FRIA 06C. Di sini sudah ada tertampil pertanyaan, ada 10 pertanyaan, Bapak Ibu peserta bisa langsung mengerjakan di sini. Ya, dijawab. Dan ini Bapak Ibu saya informasikan, aplikasi ini bisa dikerjakan atau bisa diakses di handphonenya Bapak Ibu masing-masing. Kalaupun Bapak Ibu membuka ini dan mengerjakan ini di handphone, bisa. Ya, jadi saya jelaskan. Jadi kalau misalkan mungkin agak susah mengetiknya gitu ya di laptop, bisa buka atau diakses di handphonenya Bapak Ibu masing-masing. Yang pasti loginnya disesuaikan ya, harus sama login akses untuk akunnya Bapak Ibu masing-masing. Nanti silakan membuka untuk yang form-form yang harus Bapak Ibu kerjakan. Seperti itu. Nanti diklik, dijawab untuk pertanyaan 1, pertanyaan 2, sampai dengan pertanyaan 10. Lalu nanti membubuhkan tanda tangan, lalu klik simpan. Nah, untuk yang ini sudah selesai sampai sini, sampai yang pertanyaan tertulis, karena nanti selanjutnya akan dimulai untuk yang wawancara. Seperti itu. Sebentar, saya coba di stop dulu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, Bapak Ibu? Oke, mau tanya, Silakan. Oke, untuk tadi terkait JSA, itu bisa nggak satu form itu untuk 10 peserta contoh dari Cleveland? Bisa. 10 orang bisa satu form JSA ya, Bu? Oh, maksudnya enggak, kalau kalau form ini untuk satu orang, Pak. Mengerjakannya untuk satu orang. Tapi kalau mau di-downloadin silakan. Tapi nanti di-download gitu ya, untuk dikerjakan di peserta masing-masing silakan. Gitu. Tapi untuk pekerjaan ini atau JSA ini untuk satu peserta. Jadi nama pekerjaan kan otomatis beda-beda nih gitu ya, judul JSA-nya ataupun yang dikerjakan oleh siapa atau mungkin lokasi kerjanya untuk JSA ini beda-beda gitu, Pak.
Kalau mau didownloadin, silakan. Tapi pekerjaan atau pembuatan JSA-nya harus masing-masing asesi. Jadi nanti asesi itu mengerjakan untuk yang POP ya Pak, karena untuk yang POM dan POU itu beda lagi karena dia tidak ada ujian tulis ya. POU itu ada di presentasi ya. POM dan POU ada presentasi, jadi dia tidak menggunakan ini karena perangkatnya juga berbeda. Ini mau di-downloadin untuk 10 orang silakan, tapi nanti mengerjakannya masing-masing gitu. Karena nanti di-uploadnya juga kan di masing-masing asesi untuk yang ini gitu Bu, kalau kerjaannya. tulis tangan boleh atau diketik? Bisa diakses menggunakan handphone kok Pak. Gitu. Jadi silakan saja mau metode seperti apa karena pengerjaannya wajib untuk di aplikasi ini. Nanti mau bukanya untuk link yang ini, lalu untuk yang uploadnya juga di sini, menguploadnya bisa kalau misalkan disimpan di handphone gitu ya, mengupload dari handphone juga bisa. Silakan membuka yang ini. Kalau untuk yang DPT FRIA 06C juga sama, bisa dikerjakan di handphone. Seperti itu. Ya. Nanti ini dokumennya yang dikerjakan, ini nanti checklist portofolio yang dikerjakan oleh asesor. PW-nya ini ada tapi tidak bisa diakses karena belum ditentukan VATM-nya oleh asesor. Jadi makanya ini untuk yang diaksesi tidak diberikan akses. Nanti akan muncul setelah aksesi itu sudah menyelesaikan wawancara dengan asesor. Gitu. Jadi nanti akan ada pertanyaan di sini, jawaban dari aksesi, kesimpulannya apa yang diberikan oleh asesor dan lain-lain gitu. Seperti itu. Nah, dari sini baru sudah selesai. Kalau untuk yang AK ini hanya memberikan tanda tangan untuk asesi dikerjakan oleh asesor. Dan terakhir adalah asesi mengisi umpan balik yang terakhir setelah sudah diberikan rekomendasi. Misalkan itu kompeten ataupun belum kompeten, asesi wajib untuk mengisi FRAK 03 ini. Ya, ini biasanya kan di checklist 1110, nanti bisa langsung klik yang ini. Ya. Oke, kalaupun ada komentar silakan. Lalu nanti disimpan. Nanti setelah ini sudah selesai. Wawancara sudah selesai. Intinya umpan balik ini dikerjakan setelah Bapak Ibu menyelesaikan atau sudah diberikan rekomendasi oleh asesor. Nah, sampai sini sudah selesai. Seperti biasa, terakhir form yang harus diisi oleh asesi adalah umpan balik. Sampai di sini sudah selesai Bapak Ibu. Kalaupun nanti Bapak Ibu misalkan pesertanya ada yang mengajukan banding, nanti bisa diakses di form banding ini. Sudah tersedia juga. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu Eci, Silakan. yang pertanyaan-pertanyaan yang isai tadi boleh kita cicil kah kalau sudah upload semua? Gimana? Yang pertanyaan yang pengerjaan soal itu kalau udah upload yang APL 1, APL 2 bisa dicicil kah? Mengupload APL 1 dan APL 2. Yang mau dicicil yang mana, Bapak? Yang isai. Esai. Oh, kalau esai tidak bisa, Bapak. Karena esai itu, ujian tulis itu hanya muncul saat hari asesmen. Jadi sebelum hari Bapak mengupload APL 1 dan APL 2, seperti tadi, belum masuk ke pra-assessment atau pas sebelum pra-assessment itu hanya muncul dua dokumen ini, APL 1 dan APL 2. Kalaupun muncul pra-assessment, dia baru muncul ini. Kalau asesor sudah melanjuti, sudah mengakses sampai dengan pra-assessment sudah dokumen dari asesor sudah dikerjakan, dan asesor memberikan akses tampilkan dokumen pelaksanaan asesmen, baru ini akan muncul. Kalau asesor belum mengklik tampilkan di asesi untuk form pelaksanaan asesmen, maka ini tidak akan muncul. Baik itu yang IA4, IA6, IA8, dan seterusnya. Jadi baru ada dokumen yang AK saja. Jadi kalau misalkan Bapak mau mengerjakan sudah mengisi ini dan ini, tapi per asesmen belum, ini bisa saya cicil nggak? Tidak, karena agenda ujian tulis hanya dikerjakan saat hari asesmen, Bapak. Sebelum melakukan wawancara, jadi waktunya kita berikan waktu 2 jam ya untuk mengerjakan JSA 1 jam, esainya juga 1 jam. Jadi akumulasinya ada 2 jam. Jadi bukan dikerjakan sebelumnya, gitu. Jadi ujian tulis dikerjakan saat hari asesmen, seperti itu. Bisa di-copy, Bapak? Copy berarti kita Baik. setelah upload APL 1, APL 2 nunggu konfirmasi dari LSP ya? Betul, karena nanti kalau kami akan
mengagendakan untuk pra-asesmen, kalau misalkan agenda asesmennya itu hari Sabtu, hari asesmennya ya Bapak, hari ujinya hari Sabtu, kita pra-asesmennya H-1, yang artinya hari Jumat. Itu waktunya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam untuk pra-asesmen. Nanti bertemu dengan asesor, asesor menyampaikan, oke, bukti di APL 02 ada yang kurang. Jadi hasil dari verifikasi APL 02 atau bukti-bukti kerja yang sudah peserta upload itu akan disampaikan saat pra-asesmen oleh asesor di hari H-1 atau di hari Jumat, misal hari ujinya hari Sabtu. Kalau ini batasnya kapan? Untuk mengupload ini, melengkapi dokumen ini, H-1 sebelum pra-asesmen, yang artinya hari Kamis. Seperti itu. Jadi, kapan asesi bisa meregistrasi? Kapan saja. Misalkan Bapak mau ujinya bulan depan, tapi Bapak mau registrasi sekarang silakan. Kami tidak akan terima selama kami belum menerima list peserta dari provider ataupun dari perusahaan yang akan mengikutkan, yang akan menjadwalkan uji ya. Kalau misalkan kita sudah terima nih listnya, oke, si peserta ini ada sudah registrasi, kita terima, baru nanti peserta bisa mengakses ini. APL 1 dan APL 2. Kalau misalkan baru registrasi, Bapak Ibu belum bisa membuka atau belum bisa login ke dalam aplikasinya. Kalau kita sudah terima, artinya statusnya sudah naik nih menjadi calon asesi atau calon peserta. Baru Bapak Ibu bisa mengisi atau mengakses ini. Mengupload ini sampai mengupload ini. Kalau mau dicicil ini silahkan selama yaitu H-1 sebelum pra-asesmen. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang atau yang sudah cukup Bapak atau sudah dipahami?